Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk pertemuan kedua dari pembahasan kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang sedikit, minggu lalu kita sudah membahas tentang definisi salat ya, secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kapan diwajibkannya salat ini kepada umat ini dan berapa rakaat di awal diwajibkannya. Kemudian setelah itu keutamaan salat ini dan faedahnya kepada orang yang menunaikannya. Kemudian poin yang berikutnya, hukum meninggalkan salat. Kemudian syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat atau siapa saja yang wajib melakukan salat ini. Kita sampai di sini ya. Ya. Baik. Kita katakan minggu lalu bahwasanya siapa saja yang wajib menunaikan salat, maka jawabannya yang pertama seorang yang berakal ya, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalath ya, pena terangkat dari 3 orang ya. Yang pertama anin naimi hatta yastayqidh, orang yang tertidur sampai dia bangun. Kemudian wa anis sabi hatta yahtalim, dan dari seorang anak sampai dia dewasa. Wa 'anil majnuni hatta yaqil, dan dari seorang yang gila sampai dia berakal. Jadi syarat yang pertama tadi orang yang berakal, maka orang yang gila tidak wajib salat. Ya. Kemudian yang kedua adalah baligh, dewasa ya. Dan ciri-ciri seseorang dikatakan dewasa ada tanda-tandanya kita sebutkan. Yang pertama bisa dengan mimpi, atau bisa juga dengan tumbuhnya bulu kemaluan di laki-laki ataupun perempuan, atau pada perempuan ketika dia sudah datang bulan. Dan bisa juga dikatakan sebagian para ulama diukur dari usia, sebagaimana kita sudah sebutkan minggu lalu bahwasanya Abdullah bin Umar pernah ditolak Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak ikut perang pada usianya yang ke-14. Kemudian pada saat beliau usia 15, artinya tahun berikutnya ada peperangan lagi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Ya, mengizinkannya. Dari sini para ulama mengambil bahwasanya seseorang yang sudah dewasa maka dia baru boleh berjihad. Artinya seseorang yang wajib sholat juga pada usianya 15 dan sudah dikategorikan seorang yang dewasa ataupun baligh. Baik, kemudian kita katakan juga bahwasanya kewajiban sholat ini adalah salah satu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan tidak akan putus selama-lamanya dari diri seorang hamba kecuali dia meninggal. Maka kita lihat kewajiban yang lain seperti membayar zakat, ada syaratnya, harus kaya dulu ya. Kemudian ada lagi puasa bulan Ramadan, tidak setiap saat kita lakukan, hanya sekali setahun
Ya, kemudian juga berhaji ke Baitullah. Ini juga tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, artinya orang miskin tidak bisa melakukannya. Kemudian orang kaya dan di perjalanan tidak bisa tidak ada yang menjamin keamanannya. Misalnya di sana ada perang dan lain sebagainya, maka baginya tidak wajib berhaji. Tetapi salat tidak ada. Mau sakit seperti apa juga, makanya dalam sebuah hadis disyaratkan kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring juga, isyarat. Maka dari sini kita sebutkan juga minggu lalu bagaimana para ulama sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara malas-malasan itu dosanya lebih besar daripada berzina dan dosa-dosa yang lain, kecuali syirik tentunya. Ya, maka bayangkan kalau seandainya pemakan riba dosanya seperti apa, seperti menzinai ibunya, maka orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih besar. Bayangkan dengan orang yang Allahul musta'an, korupsi, mencuri hak-hak orang, merampas hak orang lain, maka dosanya ya lebih besar daripada lebih kecil dibanding dosa orang yang meninggalkan salat. Agar kita tahu kedudukan salat ini dalam Islam sangat besar sekali. Akan tetapi banyak dari kaum muslimin menganggapnya remeh, ya, menganggapnya remeh. Baik. Kita sampai di situ ya poinnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu syarat sahnya salat seseorang. Tahu syarat salat ya? Syarat salat. Baik, syarat di dalam bahasa terjemahannya adalah bisa dikatakan tanda-tanda ataupun alamat. Jadi kalau dalam bahasa Arab syartun itu adalah alamat, pertanda. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqad jaa asyaratuha, sungguh telah datang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat maksudnya. Maka di antara tanda-tanda hari kiamat banyaknya pembunuhan, banyaknya gempa, dan taqarubuz zaman, waktu terasa singkat. Dan kita sekarang berada di sini. Ya subhanallah, minggu terasa setahun kayak cepat sekali berlalu ya. Tidak seperti setahun. Baru kemarin kita tinggalkan Ramadan, sekarang sudah mau masuk lagi. Ya. Bagi yang ingin membayar gaji karyawan pusing, apalagi bayar THR. Bos-bos pusing kan. Perasaan baru kemarin cari pinjaman, ini harus pinjam lagi demi karyawan. Baik. Jadi intinya syarat di dalam bahasa adalah pertanda. Kemudian dalam istilah ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Ya, sesuatu yang mana jika syarat ini tidak ada, maka yang disyaratkan tidak akan terlaksana. Contohnya ketika Allah mengatakan salat wudu adalah syaratnya salat, berarti kalau orang salat tanpa berwudu, salatnya tidak sah. Kemudian wala yalzam min wujudihil wujud, dan tidak mesti adanya syarat tersebut adanya ibadah yang mensyaratkannya. Contohnya ketika kita katakan tadi Allah perintahkan kita berwudu, tidak mesti ketika seseorang berwudu waktu salat masuk. Karena bisa jadi kita berwudu untuk membaca Al-Quran, ya, berwudu untuk misalnya melakukan amalan-amalan lain, atau misalnya berwudu dengan niat ingin menghapuskan dosa-dosa kecil kita, sebagaimana nanti akan kita bahas. Ya, sebagaimana nanti akan kita bahas. Jadi ya, gitu ya. Baik, ketika dikatakan syarat sahnya salat, ya, berarti yang mesti dilakukan seseorang ketika dia hendak salat. Baik, yang pertama adalah dukhulul waqt. Ya, masuk waktu. Ya, sebagian para ulama mengibaratkannya al-ilmu bidukhulil waqt. Ya, mengetahui masuknya waktu salat. Dan ini insyaallah sangat gampang sekali kalau kita berada di sini karena ada azan.
ada alarm seperti itu ya. Akan tetapi meski seperti itu, kita harus mengetahui waktu-waktu salat secara yang diajarkan para ulama kita. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat ini memiliki waktu. Maka siapa saja yang menunaikan salat ya di luar waktunya, maka salatnya tidak sah. Seseorang misalnya ingin salat, bangun-bangun tengah malam, dia kira udah subuh ya. Ternyata setelah dia selesai salat, kemudian baru azan subuh di masjid, maka salatnya tidak sah. Artinya wajib kita mengetahui waktunya. Wajib kita mengetahui waktunya yang pasti ya. Baik, adapun waktu salat fajar subuh ya, maka waktunya dari terbit fajar shadiq ya, dari terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari ya. Kemudian waktu salat zuhur dari tergelincirnya matahari sampai bayangan seseorang tingginya sama seperti tinggi dirinya. Ada enggak nih? Jadi waktu salat zuhur dari tergelincirnya matahari, tentunya ke arah barat ya, karena barat terbenamnya ya. Maka kalau kita misalnya berdirikan tombak seperti ini atau kayu, sebelum zuhur kayu ini ada bayangannya, sehingga bayangannya dari arah timur ya, sehingga nanti ketika matahari semakin tinggi, ini bayangannya berkurang sampai nanti kalau dia sudah tergelincir, dia ke barat bayangannya ya. Nah, yang dikatakan waktu salat zuhur itu adalah yaitu setelah tergelincirnya matahari. Adapun nanti ketika matahari pas di ubun-ubun kita, sebagaimana dikatakan para ulama, ini waktu terlarang sebagaimana nanti akan kita bahas. Jadi tergelincirnya gampang mengukurnya, ambil tongkat, tancapin seperti ini. Kalau sudah ke arah barat dan tinggi tombak tersebut sudah ke arah barat sampai tingginya setinggi tombak tersebut, maka ini waktu salat zuhur. Berarti jika waktunya nanti jika tombak ini sudah melebihi tingginya, berarti sudah masuk waktu asar. Itu teorinya. Akan tetapi mazhab Abu Hanifah mengatakan batas dari waktu salat zuhur adalah sampai bayangan sesuatu dua kali lipat darinya. Seperti ini kita katakan tadi, berarti tingginya kalau melebihi dari tinggi dia, ini masih ada waktu salat zuhur ya, sampai bayangan tersebut 2 kali lipat dari dia. Nah, kemudian waktu salat asar dimulainya kapan? Dari akhir waktu salat zuhur, yaitu kalau jumhur ulama mengatakan sampai bayangan seseorang sama tingginya dengan dirinya. Kalau madhab Imam Abu Hanifah mengatakan sampai bayangan seseorang 2 kali lipat dari dirinya. Waktu mulai asar dari sini sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Kemudian waktu salat maghrib dari terbenamnya matahari sampai hilangnya senja merah. Dan ini tidak bisa kita lihat kalau di sini. Ya, misalnya di pinggir pantai atau di lapangan terbuka biasanya bisa. Ya. Sampai hilangnya senja merah. Kemudian waktu salat Isya dimulai dari kapan? Mulai setelah senja merah hilang, sudah tidak ada. Kemudian batasnya ini para ulama berbeda pendapat. Yang lebih benar Allah alam, yaitu waktunya ikhtiarinya yang afdalnya sampai tengah malam. Bagaimana Ustaz cara mengukur tengah malamnya?
gampang, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, udah sampai terbitnya matahari bagi dua. Ya, kalau kita katakan jam 6 terbitnya matahari, kemudian terbenamnya jam 6, ya jadi dari berapa jam itu? Berarti jam 12 malam. Berarti batas waktu afdol melakukan sholat isya berarti sampai jam 12 malam. Akan tetapi ada waktu ittirari. Waktu ittirari ini adalah waktu yang kemepet, terpaksa. Ini diprioritaskan bagi orang-orang yang memiliki uzur, yang memiliki alasan. Contohnya ketiduran, ya mungkin kecapean setelah sholat maghrib, dia ketiduran, lelah kerja kan, bangun-bangun sudah jam 3 misalnya jam 3 atau jam 1, artinya sudah lewat waktu ikhtiari tadi, waktu yang yang afdal. Maka kita katakan dia boleh sholat sampai sebelum terbitnya fajar shadiq, sebelum masuk waktu sholat subuh, ya. Jadi ini kesimpulan dari waktu sholat isya. Jadi waktu sholat isya dimulai setelah hilangnya senja merah sampai tengah malam, atau bagi orang yang tertidur yang memiliki uzur sampai sebelum terbitnya fajar shadiq atau sebelum masuk waktu subuh. Allah taala alam. Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan yaitu waktu yang dilarang sholat. Baik, sebelum kita masuk ke situ, kita masuk ke waktu sholat syuruk. Waktu sholat syuruk kapan dimulai? Yaitu kira-kira 15 menit setelah terbitnya matahari. Maka sebuah kesalahan dari banyak ikhwah, ya teman-teman yang saya lihat di pengajian, mereka ketika sudah bunyi alarm masuk sholat syuruk, bukan alarm terbit matahari, dia langsung sholat syuruk. Ini salah. Ini waktu yang haram melakukan sholat. Jadi waktu yang pertama yang dilarang melakukan sholat, ya, saat matahari terbit. Sampai kapan Ustaz? Kira-kira 15 menit. Dari terbitnya matahari sampai 15 menit ke depan. Alasannya kenapa? Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya waktu ini adalah waktu orang-orang kafir menyembah Tuhan mereka. Oleh sebab itu dikhawatirkan kita dilarang untuk tasbih menyerupai orang-orang kafir, dan kita dilarang sholat pada waktu ini. Ya, begitu juga nanti waktu terbenam. Ya. Kemudian waktu yang kedua dilarangnya kita melakukan salat, yaitu ketika matahari pas di ubun-ubun kita, ya, pas di ubun-ubun kita. Ini juga dilarang untuk salat, dilarang untuk salat. Kemudian ketika matahari terbenam, ini juga dilarang, ya, dilarang salat padanya. Allah taala. Pertanyaan berikutnya, salat apa yang dilarang? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Akan tetapi Allah taala alam, yang paling rajih bahwasanya salat yang dilarang di sini adalah salat yang mutlak saja, salat sunnah mutlak. Adapun seseorang misalnya ketiduran, dia bangun sudah tergelincir misalnya matahari, atau bangun sudah terbenam matahari dalam salat asar, maka dia boleh karena dia memiliki uzur. Maka salat yang memiliki sebab, dibolehkan seseorang menunaikannya meskipun pada waktu yang diharamkan. Seperti yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid,
Ini memiliki sebab, karena salat tersebut dikaitkan dengan sebab. Ketika kita masuk ke dalam masjid, maka kita melakukan salat tahiyatul masjid. Ya, begitu juga nanti dengan salat gerhana. Iya, salat gerhana. Salat gerhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitumuhu fasallu wa tasaddaqu." Ketika kalian melihat gerhana tersebut, hendaknya kalian tunaikan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak katakan jangan kalian salat padanya ketika waktu terlarang. Jadi karena suruhannya mutlak, oleh sebab itu kita bawa nas ini, kita bawa dalil ini kepada asalnya. Berarti salat yang memiliki sebab boleh dilakukan meskipun itu pada waktu yang haram, terlarang. Akan tetapi seperti yang kita katakan, sebagian para ulama mengatakan tidak membolehkannya. Wallahu ta'ala. Baik, kemudian salat, kita membahas waktu-waktu salat tadi, secara umum disunnahkan dilakukan di awal waktunya. Ya, ini di awal ini asalnya. Oleh sebab itu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang terbaik di antaranya adalah as-salatu fi awwali waqtiha, salat pada awal waktunya. Ya, salat pada awal waktunya, kecuali dua salat. Salat zuhur ketika matahari terik, panas. Dan ini insya Allah kita tidak rasakan di dalam masjid kita, karena masjid kita pakai AC. Ya, misalnya itu dalam ketika misalnya kita pergi kemana seperti itu, sehingga ketika terik matahari membuat tanah-tanah panas ataupun batu-batu tempat kita salat tersebut panas. Oleh sebab itu ada rukhsah, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengakhirkan salat zuhur tersebut supaya kehusyukannya lebih sempurna. Jelas ini? Kemudian yang berikutnya adalah waktu salat Isya. Asalnya waktu salat Isya tersebut terbaiknya adalah diakhirkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar mengakhirkan salatnya sampai kepada akhir waktunya. Para sahabat sudah nunggu nih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di akhir waktu salat Isya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, jika seandainya tidak memberatkan bagi umatku atau bagi kalian, niscaya aku akan perintahkan agar kalian tunaikan salat ini pada waktu seperti ini. Ya. Akan tetapi pertanyaan berikutnya, terus bagaimana dengan seseorang, Ustaz, kalau dia ingin mengakhirkan salat Isya karena itu merupakan sunnah dan yang terbaik, bagaimana hukumnya dia meninggalkan salat jamaah? Maka jawabannya tidak boleh. Karena kita tidak boleh meninggalkan yang wajib demi melakukan yang sunnah. Salat berjamaah hukumnya wajib, ya. Di antara pendapat para ulama yang paling rajih. Oleh sebab itu, meskipun mengakhirkan waktu salat Isya adalah sunnah, akan tetapi karena ada perintah yang wajib dan masjid kita menunaikan salat Isya pada awal waktunya, maka kita ikut. Dan dilarang dan diharamkan bagi seseorang mengerjakan waktu salat Isya, mengakhirkannya demi meninggalkan salat berjamaah, demi mengambil sunnah, yaitu mengakhirkan salat Isya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan seorang ibu-ibu ummahat? Boleh enggak dia mengakhirkan salatnya ke akhir salat, batas waktu salat Isya? Jawabannya boleh. Karena seorang perempuan tidak diwajibkan untuk salat dalam masjid. Akan tetapi kalau seandainya perempuan tersebut mengkhawatirkan dirinya akan ngantuk sehingga ketinggalan nanti keluar dari waktunya, maka ini tidak boleh.
Wallahu taala a'lam. Kemudian poin berikutnya adalah uzur-uzur yang membolehkan seseorang mengakhirkan waktu dari awal waktunya, mengakhirkan salat dari awal waktunya. Yang pertama adalah ketiduran. Nah, ini sudah kita bahas tadi di awal, anin naimi hatta yastayqiz, dari seorang yang tertidur sampai dia bangun, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang lupa. Ya, lupa. Ini bisa saja terjadi, lalai, disebabkan lalai, sehingga waktu sholat zuhur atau waktu misalnya sholat asar udah keluar. Apalagi misalnya ya yang ingin belanja, misalnya sibuk, ya. Sangat sibuknya belanja, ternyata waktu sholat sudah keluar. Maka orang tersebut kapan dia waktu sholatnya? Ya, ketika dia ingat, meskipun waktunya sudah keluar. Nah, katakan saja si fulan tanpa sepengetahuan dia lupa mengerjakan waktu sholat zuhur, dan dia ingat ketika sudah azan asar. Maka kita katakan kepadanya kapan dia sholat, maka dia sholat ketika mengingatnya langsung sholat zuhur, ya, langsung sholat zuhur, ya. Akan tetapi misalnya ketika dia di masjid, misalnya dia sudah di masjid, qadarullah dia mendapatkan imam sudah sudah salat asar, maka di sini boleh dia masuk dengan niat salat asar dulu, baru nanti dia mengqadha salat zuhurnya, ya. Ini bagi pendapat para ulama yang membolehkan salat tersebut dilakukan tidak tertib bagi yang sudah tertinggal waktunya. Wallahu a'lam. Kemudian orang yang berikutnya yang boleh mengakhirkan salat dari waktunya itu orang yang memiliki rukhsah menjamak salat, ya, ketika di musafir atau yang lainnya, ya, maka dia juga boleh mengakhirkan waktu salat. Contohnya dia ingin menggabungkan antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya, artinya dia mengumpulkannya di waktu yang kedua. Contohnya si fulan hendak mengumpulkan antara waktu maghrib dan isya, berarti dia dikerjakan di waktu isya. Ini yang disebutkan dengan jamak takhir, ya, mengumpulkan di waktu dan diakhirkan waktunya. Artinya dia boleh mengakhirkan waktu salat maghrib, ya, dari waktu asalnya. Nah, jelas ya. Nah, kemudian uzur yang berikutnya adalah ketika rasa takutnya, memiliki rasa takut yang tinggi. Ini misalnya dalam peperangan, syiddatul khauf, ya, dalam peperangan, misalnya peperangan sudah berkecamuk atau sehingga lalai dalam peperangan, sibuk dalam peperangan tersebut, dan tidak nyangka ternyata waktu sholat sudah keluar. Ini juga boleh mengakhirkan sholatnya, sebagaimana juga pernah diriwayatkan dari sahabat yang lain, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat tersebut ke waktu yang berikutnya. Allah taala alam. Kemudian syarat sah salat berikutnya, yang pertama tadi kita katakan dukhulul waqt, ya, masuknya waktu. Yang kedua adalah at-taharah minal hadatsil asghar wal akbar, suci dari hadas yang kecil dan hadas yang besar. Jadi yang pertama tadi al-ilmu bidukhulil waqt, mengetahui waktu masuknya salat. Yang kedua suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil maka cara mensucikannya itu dengan berwudu. Adapun hadas besar cara mensucikannya yaitu dengan mandi wajib. Adapun tata cara berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ini kita perhatikan secara ini saja, ya. Yang pertama tentunya mencuci tangan sebanyak 3 kali, ya. Tasmiyah atau mengucapkan bismillah, kemudian dicuci tangan 3 kali seperti ini.
Kemudian setelah itu mengambil air satu ghurfah, satu genggaman ya begitu ini. Kemudian dimasukkan ke mulut dan hidung. Ini namanya al-madmadah wal istinsyaq. Itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi diambil satu begini, kemudian dimasukkan sekaligus sambil berkumur-kumur, dan nanti dikeluarkan yang di hidung, dikeluarkan dengan tangan yang kiri. Keluarkan dengan tangan yang kiri. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Ini sebagian para ulama mengatakan bahwasanya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung wajib, dan pendapat Imam Syafi'i mengatakan adalah sunnah. Allah taala yang lebih untuk kehati-hatian, kerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, ini tadi dilakukan 3 kali, mencuci tangan dilakukan 3 kali, kemudian mengambil air, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan hidung sebanyak 3 kali. Kemudian hal yang berikutnya yang kita lakukan apa? Membasuh muka. Ya, membasuh muka. Ya, kita basuh muka kita sebanyak 3 kali. Batasan muka yaitu dari tumbuhnya rambut kita sini, ya, sampai ke sampai dagu. Kemudian dari lebarnya dari ujung daun telinga. Ini. Jadi berarti yang harus kita cuci dari pertumbuhan rambut sampai daun telinga sampai dagu. Ya, kita cuci sebanyak 3 kali, ambil air sebanyak 3 kali. Nah, disunnahkan menyela-nyelai jenggot bagi yang disunahi menyela-nyelai jenggot ataupun jambang, tidak masalah. Ya, ini hukumnya sunnah wallahu alam. Jadi yang wajib tadi muka saja ya. Yang wajib tadi muka saja. Kemudian setelah itu apa yang kita basuh? Ya, tangan. Ya, kita basuh tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Ya, dialurkan airnya, basuh sampai siku kita, dan disunnahkan untuk menyela-nyela jari. Ya, masukkan air keran, masukkan seperti ini, dan dipastikan ininya kena ya. Dan kalau seandainya ada di sini yang tidak kena, wudunya tidak sah. Nah, wudunya tidak sah, maka dibasuh sebanyak 3 kali seperti ini. Jangan lupa tangan di sela-sela jarinya. Kemudian yang kiri juga seperti itu. Yang kiri juga seperti itu. Kemudian setelah itu apa yang harus kita cuci rambut. Ya. Dan di sini ulama juga berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya rambut dicuci, diusap, sebagiannya saja. Firmannya sama, dalilnya sama. Firman Allah, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala kalian, rambut kalian. Karena ba dalam bahasa Arab artinya macam-macam. Di antaranya ada litab'id, maksudnya adalah sebagian. Artinya kalau ba di sini sebagian, kita katakan cuci usaplah kepala kalian, sebagian kepala kalian. Berarti maksudnya adalah sebagiannya saja. Kalau kita bahas depannya saya udah sah. Ini disebutkan oleh ulama Syafi'iyah. Kemudian ulama yang lain mengatakan ba ini bukan maksudnya litab'id, bukan sebagian, akan tetapi lil ilsaq, ya, menyeluruh. Oleh sebab itu mereka katakan bahwasanya mensuci rambut, menyapu rambut tidak sah kecuali dengan mencuci nyapunya semuanya.
secara umum, keseluruhan. Maka mereka juga berdalil dengan tata cara wudu yang dipraktekkan para sahabat kepada kita, di mana mereka katakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu dan ingin menyapu kepalanya, maka seperti ini, diambil air tentunya, kemudian dimulai dari depan, kemudian aqbala wa adbara, dimulai dari depan, kemudian ke belakang pertumbuhan rambut yang ini, kemudian ke depannya lagi, ke sini lagi, lalu dibasuh telinganya seperti ini. Cara membasuhnya, ujung jari kita dimasukkan ke sini, diputar, kemudian ini jempol itu membasuh yang luarnya. Jadi caranya seperti ini, seperti itu ya. Caranya seperti itu. Membasuh kepala yang paling rajih wallahu ta'ala alam adalah secara umum. Jadi tidak sebagian. Kapan sebahagian itu boleh kita sapu, yaitu bagi orang yang memiliki serban. Dia memiliki serban, dia pakai serban. Jadi agak ada kesusahan ketika dibuka-buka ini serban. Oleh sebab itu syariat memberikan kerukhsahan, keringanan kepadanya. Sebagian para ulama mengatakan dia menyapu sebagian depannya dulu, kemudian baru dia sapu yang dari atasnya. Dari atas serbannya, artinya tidak kena rambutnya dong, seperti itu. Sebagian para ulama mengatakan sudah, tidak usah disapu sebagian yang depan rambutnya, cukup semuanya serbannya disapu. Itu sudah sudah sah wudunya. Wallahu ta'ala alam. Jadi intinya, ketika tadi kita katakan menyuci sebagian rambut, ini pendapat Syafi'iyah. Wallahu ta'ala alam, yang paling rajih adalah membasuh semuanya, dan telinga bagian dari kepala. Jumhur ulama mengatakan telinga ini hukumnya sunnah dicuci, akan tetapi pendapat yang paling rajih wallahu ta'ala alam, dia masuk ke dalam yang wajib wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah itu apa yang satu kali dibasuh kepala, dibasuh satu kali. Sebenarnya ini hadisnya semua ada, sebenarnya hadisnya semua ada, cuman sengaja saya ringkas saja hadisnya semua ada. Ketika masukkan tangan ke dalam seperti ini, ada semua hadisnya. Kenapa tidak seperti ini? Ada semua hadisnya. Baik, kemudian berikutnya apa yang harus kita lakukan, yaitu membasuh kaki. Membasuh kaki. Dari mana? Dari kaki kita sampai mata kaki. Nah, ketika kita membasuh kaki, yang harus diperhatikan, apalagi dicuci di keran misalnya, yang paling belakangnya harus dipastikan harus kena air wudhu. Karena suka sekali kalau kita mencuci kaki itu tidak diperhatikan yang paling bawahnya. Air kadang-kadang tidak nyampe kan. Oleh sebab itu ada seorang lelaki yang sholat pada masa Nabi SAW, dan Nabi SAW melihat dia tidak menyempurnakan wudunya, ada sekitar seperti ini di kakinya yang belum dicuci. Nabi SAW mengatakan ulang salatmu dan berwudu kembali. Ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang tidak memenuhi syarat-syarat sah wudu, rukun-rukun wudunya, tidak menyucinya dengan benar, maka wudunya tidak sah dan salatnya tidak sah. Wudunya tidak sah dan salatnya tidak sah. Maka di sini juga perlu kita terapkan sebisa mungkin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah menyela-nyelai jari jemari dengan kaki dengan dengan jari kelingkingnya disela-selai, biar biar kita melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya tertib para ulama, ini pendapat yang paling rajih, bahwasanya seseorang bila berwudu mengedepankan tangannya sebelum mukanya, artinya tidak tertib, maka wudunya tidak sah. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah.
Artinya kita harus basuh anggota wudhu tersebut sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari muka dulu, kemudian tangan, kemudian baru ke kepala, kemudian baru kaki. Tidak boleh kita dahulukan kaki dulu, kemudian kepala, baru kemudian kepala, kemudian baru tangan, baru muka. Tidak boleh. Ya, meski sebagian ulama mengatakan ini boleh. Makanya tadi saya katakan ulama berbeda pendapat. Yang paling rajih adalah harus secara tertib berurutan. Kemudian tidak boleh juga kita meninggalkan jeda yang cukup lama antara satu basuhan dengan basuhan yang lainnya. Ini yang disebut dengan mualah. Ya, ini yang disebut dengan mualah. Jadi kita ketika membasuh tangan kita, ketika kita hendak membasuh kepala kita, ini jangan ditinggalkan jeda. Misalnya pergi dulu beli ke warung, ya, atau misalnya asik dulu ngerumpi ibu-ibu biasanya atau yang lainnya. Nah, ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Para ulama masukkannya dalam yang wajib dilakukan ketika berwudu. Wallahu ta'ala. Baik. Jadi kita simpulkan kembali, yang wajib kita lakukan ketika berwudu pertama tadi adalah tentunya berniat, ini masuk ya. Berniat masuk. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah, dan kita katakan tadi wajah ini termasuk di dalamnya sebagian para ulama ya mengatakan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Sebagian ulama mengatakan ini wajib. Ya Allah alam, kalau saya secara pribadi mengatakan ini sunnah. Secara pribadi ada mengatakan ini sunnah. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian berikutnya adalah membasuh tangan sampai ke siku. Nah, ini diperhatikan, ininya harus dicuci benar-benar ya. Jangan ketika kadang kita masukkan air ke sini ya, kadang ini enggak kena. Jadi ini harus kena. Ya. Sampai ya betul-betul kita cuci sebanyak 3 kali. Kalau seseorang membasuhnya cuma sekali, wudunya tetap sah. Kemudian menyapu kepala, dan di sini juga kita katakan para ulama berbeda pendapat. Yang lebih rajihnya wallahu alam dibasuh secara umum, secara menyeluruh. Dan bagi seorang perempuan kalau misalnya berwudu di tempat-tempat umum seperti mall, biasanya kan dekat-dekatan itu antara laki-laki dan perempuan, tidak mengapa dia basuh di depannya, rambut yang depan, kemudian sisanya dia dari atas jilbabnya ya, disapu atas jilbabnya ya, tanpa pakai air yang tadi saja ya, tanpa dia harus membuka jilbabnya, Kemudian berikutnya membasuh kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kalau seandainya seseorang ingin menyapunya semua anggota wudunya sesekali saja, ini sah. Kalau seseorang ingin membasuh wudunya 2 kali juga sah. Akan tetapi yang lebih afdalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak membasuhnya sebanyak 3 kali. Kemudian apa yang kita lakukan setelah selesai berwudu? Maka yang kita lakukan adalah berdoa. Doanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai sini ya. Bukan tidak usah tambahkan waj'alni minas salihin. Cukup waj'alni minal mutatahhirin, karena begini nasnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Adapun yang setelahnya penambahannya tidak benar. Kemudian ada juga doa yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, seperti doa kafaratul majlis. Ya, siapa saja yang membaca doa ini setelah dia berwudu, maka doa tersebut akan disimpan dalam sebuah catatan nanti yang tidak akan dibuka sampai hari kiamat.
Ya, ini keutamaan doa tersebut. Adapun doa yang pertama kita baca tadi, siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian dia membaca doa tersebut, maka akan dibukakan baginya 8 pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dia bebas dari mana saja masuk. Maka ini kalau kita membaca tata cara berwudu yang digambarkan para sahabat kepada kita, yang dinukil para sahabat kepada kita, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka rata-rata mencontohkan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Artinya di akhir sabdanya mereka katakan, siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini. Ini para sahabat mengatakan, Utsman bin Affan tentunya dia belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia salat 2 rakaat, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Artinya kalau seseorang jemaah salat berwudu, dia tetap berwudu cuman dibasuh sekali, atau misalnya meninggalkan yang sunnah-sunnah yang lainnya, maka dikhawatirkan dia tidak masuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Oleh sebab itu berhati-hati jika kita ingin mendapatkan keutamaan yang dijanjikan kepada orang-orang yang berwudu, maka hendaknya lah sempurnakan wudunya. Di dalam hadis yang lain dijelaskan tentang keutamaan berwudu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda al-'abdu al-muslim aw 'abdu al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha ma'a qataril ma'." Siapa saja yang berwudu, ya, seorang hamba yang muslim ketika dia berwudu, maka ketika dia membasuh wajahnya, maka dosa-dosa yang dilakukan wajahnya dari pandangan, ya, maka dosa tersebut akan gugur beserta jatuhnya air wudu tersebut. Begitu juga ketika dia hendak membasuh tangannya, maka dosa tersebut, dosa-dosanya keluar dari dirinya sebagaimana jatuhnya air wudu tersebut. Begitu juga dengan ketika dia hendak membasuh kakinya, maka dosa yang dilakukan kakinya ketika berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridai Allah, melangkah kepada sesuatu yang tidak diridai Allah, maka dosanya tersebut Allah hilangkan beserta air wudunya. Maka oleh sebab itu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita wudunya batal misalnya dan belum masuk waktu sholat, biasakan untuk berwudu lagi agar kita mendapatkan keutamaan ini. Bayangkan kita tidak ngapa-ngapain, cuman berwudu doang. Wudu paling berapa menit? Ada 2 menit. Ya, kita katakan saja 2 menit. Ya. Cuman 2 menit, setelah itu antum bayangkan dosa-dosa kita bercucuran dari diri kita. Maka ini luar biasa. Jaga wudu kita, terutama ketika kita hendak tidur. Ya, karena keutamaannya luar biasa. Ketika kita hendak tidur berwudu, maka selama tidur kita misalnya 4 jam, itu malaikat selalu berdoa kepada kita, ya Allah, ampuni si fulan dan lain sebagainya. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian wahai sahabatku, aku beritahu kepada kalian sebuah amalan yang mana ketika kalian lakukan, Allah akan hapus dosa-dosa kalian dan Allah tinggikan derajat-derajat kalian." Di antaranya adalah isbaghul wudu' 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu pada saat waktu dibenci. Misalnya waktu sangat dingin. Ya, ketika dingin kan malas dong berwudu. Udah sekali aja lah gitu. Jadi kita sempurnakan 3 kali agar kita mendapatkan keutamaan hadis ini. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, bagaimana kalau seandainya air tidak ada? Nah, begitu pertanyaannya. Atau misalnya kita memiliki air, akan tetapi air tersebut hendak dipakai untuk kebutuhan yang lain, misalnya minum dan lain sebagainya,
maka jawabannya kita mendapatkan kemudahan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bertayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam tajidu falam tajidu ma'an fatayammamu bihi sa'idan thayyiba." Jika kalian tidak memiliki air, ya tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian bertayamum. Ya, tata cara bertayamum ya sangat mudah sekali. Ya. Sebagian cari kira-kira yang ada debunya. Ya, cari kira-kira yang ada debunya. Misalnya ini sejadah, menurut kita kira-kira ada debunya, atau kalau kita di pesawat kursi-kursinya kira-kira ada debunya, maka cukup pukulkan tangan seperti ini, kemudian usap wajah kita seperti tadi berwudu, tapi jenggot tidak usah, ya seperti ini. Kemudian telapak tangan kita, nah seperti itu, tidak usah diusap sampai ke siku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan usap tangan, muka kalian dan tangan. Dan Allah tidak mengatakan tidak mensyaratkannya sampai ke siku. Oleh sebab itu syaratnya tangan kalau tidak dibuat syaratnya sampai ke siku, maka dia kembali kepada hukum asalnya, itu ini saja. Ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya. Usaplah wajah kalian dengan tanah tersebut, itu orang yang bertayamum, dan tangan kalian darinya, itu dari dari ketika kita bertayamum tersebut. Jadi kalau tangan kalau tidak dikatakan sampai ke siku, berarti cara nyapunya, cara mencucikannya itu kembali ke hukum asalnya, itu sampai sini, sampai pergelangannya. Oleh sebab itu kalau ada orang yang mencuri, maka potong tangannya bukan sampai sini, tapi sampai sini. Sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, seorang yang mencuri dari laki-laki dan perempuan, maka potong kedua tangannya, potongnya itu dari sini, tidak sampai sini. Ya, tapi meskipun seperti itu, sebagian para ulama mengatakan sampai ke siku. Meskipun Allah katakan di situ cuman sampai tangan saja, maka kita kembalikan ke hukum asalnya sebagaimana berwudu, maka begitu juga dengan tayamum. Allah taala. Ini pendapat sebagian para ulama. Yang lebih rajih adalah seperti yang sudah saya katakan tadi, cukup dipukul sekali pukulan, kemudian itu yang buat muka dan itu yang buat tangan, dan sampai sini saja. Sebagian para ulama mengatakan harus 2 kali. Kenapa harus 2 kali? Karena kalau misalnya kita pukul cuma sekali, berarti ini sudah mustakmal, tidak boleh lagi kita pakai. Maka ini adalah Allah Ta'ala kurang tepat, karena hukum tayamum tidak semua sama dengan hukum berwudu. Wallahu Ta'ala alam. Dan nasnya jelas, dalilnya jelas, ya sebagaimana datang dari Ammar bin Yasir dan sahabat yang lainnya. Para sahabat mengajarkan kepada kita tata cara bertayamum. Wallahu Ta'ala alam. Sudah cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Ya. Terkait dengan jumlah 3 kali bagi tangan, karena ada penjelasan dalam keadaan darurat, mungkin airnya nggak banyak, ya. Itu cukup sekali saja. Apakah itu dalilnya kuat apa bagaimana? Satu itu. Yang kedua, bagi akhwat perempuan melaksanakan wudu, sekarang kan wudu perempuan dengan laki-laki kan terpisah. Apakah sifat wudu bagi perempuan dengan ikhwan di saat-saat seperti itu sama? Artinya contoh jilbab, apakah dilepas atau gimana, atau tetap mengusap sebagian? Allah Ta'ala. Jadi hukum asal tidak ada perbedaan antara ibadah laki-laki dan perempuan, tidak ada, semuanya sama sampai ada dalil yang membedakannya, Begitu juga dengan berarti tadi tata cara berwudunya seorang perempuan dan laki-laki ya sama, tidak ada bedanya. Mungkin kita katakan bagi seorang perempuan, misalnya kalau dia pakai jilbab di luar rumah, katakan dia pergi ke masjid ini, mau pergi kemana seperti itu,
Mungkin buka jilbab dia agak berat karena mungkin masang penitinya dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi bisa jadi dia mendapatkan keringanan tersebut sebagaimana lelaki boleh mengusap serbannya. Allah alam. Ya. Kalau di rumah dia kan berwudu, ya pasti buka jilbab lah karena rumah sendiri. Ya, wallahu taala alam. Akan tetapi yang lebih afdalnya tentunya ya dia buka jilbab tanpa membuka pintalan rambutnya. Ya, tata caranya seperti apa yang sudah kita praktekkan tadi. Usap dari depan sampai ke belakang, kemudian ke depan lagi, baru dengan telinga. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau air tidak cukup, boleh nggak kita, misalnya cukup, tapi kita ingin menghemat misalnya, atau misalnya ada kebutuhan yang lain, boleh nggak kita basuh sesekali? Boleh, wudhunya sah, tidak masalah, boleh. Atau misalnya tidak kita pakai, kita mau wudhu nanti buat minum, boleh, tidak masalah, kita bertayamum, boleh. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Kan ada larangan juga berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Sementara wallahu a'lam di zaman Rasulullah apa pakai keran apa tidak gitu. Tapi mayoritas kita kan wudhunya kan pakai keran. Pada saat kapan dimulai 1, 2, 3 itu kan kerannya muncul terus. Itu apa kita lepas, kerannya dimatiin apa seperti apa Ustaz? Karena penghematan. Kita lihat kan air itu muncul terus pada besar, itu kan berlebihan. Nah, ini saya praktekkan sendiri. Kalau saya demi menjaga kehati-hatian, kerannya kecil, hitungnya itu saya lepas dari kucuran keran seperti gitu. 2 gitu. Kan tapi saya lihat mayoritas itu di bawah kucuran air gitu. Kucuran air. Seperti apa ya kira-kira yang lebih sesuai dengan sunnah gitu? Sunnahnya menghemat air. Saya tadi lupa. Akan sebagian para ulama mengatakan meskipun kita berwudu di tengah laut, kita tidak boleh boros dalam memakai air. Jadi emang sunnahnya menghemat dan tidak intinya kita basuh ya, kita basuh seluruhnya. Kalau misalnya seseorang taruh kerannya, dikecilkan airnya, kemudian dia urutkan seperti ini, tidak masalah. Ini belum termasuk mubadzir. Yang penting dikecilkan airnya. Ada orang memang ini kita dapatkan di kalangan muslim, bisa jadi mereka tidak ada ilmu, ya itu airnya paling besar dibuat. Nah, subhanallah, langsung cuci berkucuran, sampai basah sama bajunya. Basuh satu anggota wudhu saja. Jadi harus dihemat ya, harus dihemat. Allah Ta'ala. Silakan Pak. Misalkan tidak sampai ke sini ya, itu menghirupnya cuma sampai ke sini aja misalkan. Berhubung kalau misalkan kalau sampai ke tengah ini suka bersin kan gitu. Itu gimana? Tidak masalah. Ya, Allah. Enggak usah gini gitu. Itu berlebihan dan. Nah, sunnahnya memang bermadmadah wal istinsyaq. Ini sunnahnya memang harus bersungguh-sungguh ya, bukan berlebihan, bersungguh-sungguh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah di dalam berkumur-kumur dari istinsyaq ya, kecuali kalian dalam posisi berpuasa. Ya, Allah. Ya, silakan Pak. Bertanya untuk salah satu Ustaz, air yang digunakan itu air yang harus mengucur atau tergenang itu juga diperbolehkan? Karena saya pernah safar ke suatu tempat, itu ada kayak bak itu tempat wudhunya. Nah, tapi walau alam itu kondisi airnya apakah bersih atau tidak, cuman disediakan kayak bak seperti itu. Terus yang kedua Ustaz ingin bertanya terkait dengan khuf ya Ustaz, yang Khuf. Iya, nah itu bagaimana Ustaz? Misalkan kan kita bekerja di sebuah perusahaan yang notabene itu ada jam istirahatnya tertentu, kita ingin menjaga wudhu dan sepatu tidak bisa kita lepas. Apakah itu diperbolehkan dengan hanya mengusap sepatunya saja atau bagaimana Ustaz? Ya, pertama tadi berwudu ada tergenang, ini tidak ada ininya, tidak ada aturannya, mau dari tergenang mau dari sini. Ini tergenang apa enggak? Ya dari sase tak ada masalah. Ya, mungkin masalahnya bagi sebagian para ulama yang mengatakan air wudu kita yang jatuh kepada air yang kurang dari 2 kullah, maka airnya musta'mal.
tidak boleh kita pakai lagi semua airnya jadinya. Akan tetapi pendapat ini menurut yang saya ketahui lemah ya. Jadi boleh ya, mau kita berwudu dari tempat yang tergenang tidak masalah, tapi lebih gampangnya ambil gayung ya, agar wudu kita tidak ke situ lagi. Wallahu ta'ala. Diambil pakai ini gelas, kemudian berwudu seperti yang sudah kita contohkan tadi. Kemudian masalah khuf tadi, masalah khuf ya, boleh bagi seseorang ya. Khuf itu artinya kita memakai sepatu yang menutupi kedua mata kaki kita, atau sebagian para ulama mengatakan boleh juga dengan kaos kaki, boleh dengan kaos kaki. Jadi kalau kita pakai ini misalnya dalam perjalanan, atau misalnya dalam keadaan musim dingin, atau kita harus pakai sepatu dan kaos kaki tersebut, syaratnya nanti boleh diusap ketika hendak berwudu, tidak perlu dibuka lagi, yaitu ketika kita memasukkan kaki kita kepada sepatu atau kaos kaki tersebut, kita sudah dalam posisi berwudu. Jadi ketika kita katakan tadi antum memakai sepatu atau kaos kaki tersebut dalam keadaan berwudu, maka ini boleh. Kalau nanti sudah batal wudunya diusap, ini boleh. Ya, cuman permasalahannya kita mengusap sepatu atau kaos kaki. Ya, kalau kita katakan sepatu berarti syaratnya harus kembali seperti yang dikatakan para ulama, menutupi dua mata kaki. Kalau kaos kaki biasanya rata-rata menutup ya. Kalau kaos kaki rata-rata menutup. Ya. Kalau kita katakan misalnya harus mengusap mengusap kaos kaki, ya jelas kalau sudah menutupi mata kaki, maka ini tidak ada masalahnya. Ya, wallahu ta'ala. Ya. Kenapa? Sepatu nggak menutup mata kaki. Ada sebagian dulu sepatu khuf namanya. Makanya kita katakan sepatunya jenisnya seperti itu, sepatu khuf. Maka para ulama mengatakan apakah kaos kaki yang sekarang itu masuk seperti itu atau enggak. Maka pendapat yang benar ya kaos kaki dimasukkan ke dalam ya hukumnya. Wallahu a'lam. Saya pernah kejadian lagi wudu, tiba-tiba sudah sampai kepada posisi mau mencuci kaki, air habis Ustaz. Kemudian saya tunggu, saya menyalakan pompa, isi, mulai lagi ada jeda. Masuk kan dalam kategori jedanya lama apa? Lama Ustaz, sambil nunggu dia penuh dulu, kita buat dulu, ulangi lagi dari awal. Tapi saya tunggu di situ, artinya saya nggak kemana-mana gitu loh. Lanjut lagi di sini sering dulu. Iya, apakah ini masuk dalam larangan yang Ustaz? Kalau waktunya sudah lama, masing-masing tahu ya kadarnya lama seperti apa. Apalagi sudah sampai kering. Sebagian para ulama mengatakan kalau sudah sempat kering basuhan yang sebelumnya, maka wudunya harus diulang. Ya, Allah misal. Kalau kita lagi berwudu, tiba-tiba ada orang nanya, apakah kita menyelesaikan wudunya dulu atau kita ngejawab juga? Ya, berwudu dalam berbicara, Allah alam yang saya ketahui ya tidak mengapa. Tidak mengapa. Memang sebagian para ulama memakruhkannya. Allah alam. Kalau penting ya jawab saja, tidak masalah. Cuman kalau misalnya seseorang mengucapkan salam kepada kita dalam posisi belum berwudu, masih dalam berwudu. Kalau ingin mengambil sunnah, sempurnakan wudunya dulu baru jawab. Ya, karena sunnahnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berwudu. Allah a'lam. Mengenai ini waktu sholat jamaah takdim, saya dari luar kota nih, secara normal masih pulang ke Bekasi masih keburu waktu asar atau masih dapat. Cuman karena khawatir takut macet di jalan atau apa, jadi saya jamaah takdim di waktu asar ke waktu zuhur. Tetapi pas ternyata di jalan pas sampai ke rumah masih ada waktu itu.
Tidak masalah, tidak usah sholat. Nggak usah sholat. Tidak usah sholat. Jamak. Iya. Oh. Ya. Apa bisa tambah? Ya, silakan. Terkait dengan tayamum, Ustaz. Apakah seseorang itu bertayamum dikarenakan hanya karena nggak ada air saja? Karena banyak juga dipraktikkan oleh kaum muslimin dikarenakan seseorang sakit sehingga dia bertayamum, yang menyebabkan dia tayamum itu adalah mungkin karena luka atau karena uzur yang lain, mungkin dia nggak kuat terhadap air atau mungkin dalam keadaan sakit itu menyebabkan dia harus tayamum. Apakah itu juga dibolehkan, Ustaz? Ya, jadi para ulama mengatakan dua syarat seseorang boleh bertayamum, artinya meninggalkan hukum asal dalam berwudu, yaitu dengan air. Boleh kita melakukannya dengan tayamum dengan dua syarat. Pertama, inda faqdil ma', ketika air tidak ada. Atau misalnya air ada, akan tetapi kalau kita cari ke sana waktu sholat sudah keluar, maka di sini kita diperintahkan untuk tayamum. Contohnya si fulan, dia lagi dalam keadaan safar. Dia tahu kalau nanti kira-kira 15 menit lagi nyampe ke sana air pasti ada. Cuman dia sudah di penghujung waktu sholat tertentu. Maka di sini dikatakan dia harus sholat dalam keadaan bertayamum. Syarat yang berikutnya adalah inda ta'azzuri isti'malihi, ketika kita tidak memungkinkan berwudu dengan air dikarenakan sakit atau yang lainnya. Ya, yang lainnya seperti apa? Misalnya seseorang dia dalam keadaan musafir. Kalau dia cari air ke sana, nih mobil bisa hilang. Maka di sini kita katakan dia bertayamum. Ya, wallahu taala alam. Ya, dan ini dua syarat ini yang sepengetahuan saja yang saya baca. Tambah lagi, kalau di perjalanan di kereta atau di pesawat, ini waktunya kan waktu sholat pendek, terutama maghrib sampai isya kan pendek di pesawat. Sementara kita mau sholat saja di dalam pesawat atau dalam kereta, air ada gitu. Tapi gabung. Air kan ada tuh di pesawat, di kereta juga ada. Nah, dalam keadaan seperti itu boleh tayamum tidak? Karena kan kalau kita tempatnya sempit, tidak nyaman juga untuk wudu di pesawat kan begitu. Naik kaki ke atas agak susah juga. Iya. Apa boleh tayamum di saat ini agak sering terjadi? Seperti apa? Antum dalam keadaan musafir. Iya, musafir. Ya, memungkinkan nggak diakhirkan sholatnya? Kan jamaah takdim berlaku. Jamaah takhir atau takdim berlaku. Kadang habis, terutama misalnya nih, naik kereta subuhnya lewat pasti. Dari Jawa ke sini itu sering. Itu subuh pasti lewat. Harus sholat di kereta memang. Di pesawat juga kejadian sering kali begitu. Jadi tidak ada waktu lagi gitu. Memang. Iya, harus itu ya. Ya, dia harus memakai air selama air ada. Yang dikatakan ta'adzur istimali itu adalah ketika luka, kalau dia pakai air ini tambah sakit, ada darurat yang didapatkannya dikarenakan melakukan ibadah ini, perintah ini. Ya, menurut saya wallahu alam, berwudu di dalam pesawat tidak begitu ribet. Ya, tidak begitu ribet. Ya, basuh sebisa mungkin, ya sesekali atau sebisa mungkin kita harus basuh. Dan itu tidak biasanya ada kan tempat buat nyuci tangan tuh, ya udah di situ saja, ya di situ saja. Buat nyuci kakinya nanti yang buat shower buat itu iya shower ya, yang buat buang air, Allah itu bisa. Sudah ya, kita cukup sampai di sini. Sudah cukup. Baik. Insyaallah kita akan sambung akhir bulan ini. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.